Pria ini menemukan seorang wanita yang dirubah menjadi boneka porselen. Wanita yang dia kenal sebagai ibu dari anak-anak di rumah ini. Dan saat dia menyentuh boneka ini, tiba-tiba boneka ini hancur berkeping-keping. Sebelumnya, Unso terjebak di rumah mewah di tengah hutan. Rumah ini dihuni oleh 3 orang anak yang tak biasa, juga dipenuhi dengan mainan. Si bungsu yang imut ini bermain dengan boneka sambil berkata, "Aku akan merobek-robek ususmu hingga keluar, lalu melemparmu ke hutan." Rupanya, itu hanyalah mimpi. Dirinya lagi-lagi gagal untuk keluar dari hutan ini. Dan dia pun kembali ke rumah itu. Namun di sini sudah ada orang lain. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pendeta Byun. Unso tidak menyambut jabatan tangan pria ini, dia terlalu kesal kali ini. Hingga pagi pun tiba, di sini adalah hari keempat dia terjebak di sini. Dia melihat anak-anak sarapan bersama dengan pria dan wanita tadi, sementara Unso menonton tayangan kartun mutilasi. Dia mencoba mengganti saluran TV, namun tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan kabelnya tidak tersambung dengan listrik sama sekali. Unso makin merasa ada yang tak beres. Di meja makan mereka menikmati sarapan yang lezat yang entah dari mana datangnya. Lalu Jungso si bungsu meminta untuk disuapi. Wanita ini berkata dengan ketus bahwa Jungso bukanlah bayi lagi dan sudah bisa makan sendiri. Wanita ini malah menggenggam tangan gadis ini dengan sangat kuat hingga anak ini berteriak kesakitan, membuat Jung-hye emosi. Wanita ini malah berkata, "Ibu kalian pasti sangat memanjakan kalian." Perkataan itu membuat Manbok emosi dan berdiri. Si pendeta mencoba untuk menenangkan suasana yang memanas ini. Lalu saat yang lain bermain salju di luar, Unso memergoki istri pria ini sedang menggeledah isi lemari. Dia mengambil sebuah perhiasan di rumah ini. Unso memperingati wanita ini untuk tidak mengambil apapun, namun tidak digubris oleh sang wanita. Saat wanita itu pergi, Unso menemukan buku cerita. Dia pun membacanya. Buku ini nampak sangat usang dan terlihat sangat tua. Lalu dia melihat foto lama ketiga anak itu, yang artinya ketiga anak ini sudah hidup pada masa itu. Tiba-tiba Manbok muncul dan memarahi Unso yang menyentuh barang-barangnya. Karena Mansok memaki Unso yang lebih tua ini membuat Unso marah dan menarik tangan Manbok dengan kuat. Tiba-tiba tangan Unso pun terbakar. Jung-hye langsung mengalihkan perhatian Unso dan mengajak Unso untuk bermain salju dan berkata, "Tolong jangan membuat Manbok marah." Malamnya, lagi-lagi Unso mendengar ada suara gaduh dari atap. Dia pun kembali memeriksanya. Di ujung sana, dia melihat ada seorang wanita meringkuk dan meminta maaf. Yang rupanya wanita ini adalah ibu mereka yang waktu itu. Lalu wanita ini berkata bahwa dia bukanlah ibu mereka. Sang wanita berkata, "Mobil kami rusak di tengah jalan. Lalu kami bertemu dengan adik bungsu mereka. Kami terkurung di sini dan tidak pernah bisa keluar." Wanita ini pun menangis ketakutan saat menceritakan bahwa suaminya dibawa pergi dan tak pernah kembali lagi. Wanita ini berkata, ruangan ini begitu panjang dan tiada akhir hingga dia tidak bisa keluar dari sini. Sementara itu di bawah, Unso melihat istri si pendeta itu mencuri lagi. Namun saat Unso menoleh, sang ibu tadi sudah menghilang dan muncullah Manbok. Tiba-tiba Unso tak sadarkan diri dan terbangun di tempat tidur. Bagaimanakah nasib Unso selanjutnya? Kita lanjut lagi di next part, hanya di Snack Video bikin semua beket.